Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab tentang rakus dan panjang angan-angan. Al-Imam Abu Laits dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menjelaskan tentang rakus itu ada dua macam. Sebelum kita masuk kepada panjang angan-angan, masuk lebih dulu kepada rakus. Kata beliau, rakus itu ada dua macam. Yang pertama, rakus yang tercela. Yang kedua, rakus yang tidak tercela. Rakus yang tercela ini adalah hal yang tentu sangat dilarang oleh Islam, ya. Kenapa? Karena memiliki dampak buruk bagi diri sendiri dan dampak buruk buat orang lain. Ini rakus ini, ya, rakus yang tercela ini, efeknya tidak hanya pada pelakunya, orang lain dapat imbasnya. Karena orang ketika dia sudah dihinggapi sifat rakus, dia akan menghalalkan segala cara, kemudian dia bakal dengan teganya merusak orang lain, menyakiti orang lain, mencelakai orang lain, asalkan hal yang dia tamai itu, hal yang dia rakusi itu tercapai. Maka ulama mengatakan rakus ini atau tamak ini merupakan bagian dari penyakit hati. Ada rakus tentang harta, ada rakus tentang kekuasaan. Orang kalau rakus tentang harta, yang sudah ada sama dirinya masih kurang. Ya, kita sering dengar berita itu, ada orang sebenarnya dia tidak perlu dapat bantuan karena sudah cukup dia, tapi dia datang ke RT, dia minta namanya dimasukkan menjadi bagian orang yang dapat bantuan. Ada nggak gitu? Itu rakus itu, ya. Namanya nggak dimasukin, ribut dia. Kenapa nama gue nggak dimasukin? Padahal rumahnya bagus, kontrakannya 10 pintu. Dia masih minta namanya dimasuk dari orang yang terima BLT. Ya. Jadi itu kadang-kadang orang bilang itu ada data yang salah sasaran. Harus diteliti salah sasarannya seperti apa ini. Benar-benar salah dimasukin data atau memang orang yang datang ngadu minta untuk dimasukin. Dan ketika ketahuan dia bilang, enggak, saya nggak minta dimasukin. Terus kenapa tidak tolak? Aji mumpung. Yo. Jadi masih rasa kurang aja. Padahal ada orang lain yang berhak untuk terima, akhirnya tidak terima.
Apalagi sering terjadi di masyarakat kita, pembagian warisan, bersaudara ribut, bersih tegang, bahkan sampai tidak teguran bertahun-tahun gara-gara ada satu dua di antara saudara itu tomak, rakus terhadap hak saudaranya. Dia sudah dapat haknya tapi masih rasa kurang, rela mengambil hak saudaranya dan tidak mau kembalikan apa yang menjadi hak saudaranya. Udah dia ambil hak saudaranya, dia bantu juga tidak mau, dan dia rela dibenci sama saudara, yang penting dia dapat. Bagiannya sudah ada, masih kurang, rakus harta. Berikutnya lagi, rakus kekuasaan. Sudah dapat kekuasaan, ya, dengan kekuasaan yang dia dapat itu, dia sudah dapat gajinya, ada tunjangannya, ada fasilitas yang dia dapatkan. Masih kurang, dia masih mengambil lebih daripada yang harus dia ambil. Kemudian masa kekuasaannya sudah ditentukan, masih merasa kurang, pingin terus. Kenapa? Karena merasakan nikmatnya dan empuknya duduk di kekuasaan. Padahal sebenarnya orang itu ketika dia diberikan kekuasaan itu, dia sedang dibebankan amanah yang cukup berat, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima jabatan itu, khususnya mengenai jabatan yang berkaitan dengan umat, orang itu sebenarnya dia sudah selesai dengan hidupnya. Maksudnya dia sudah selesai dengan hidupnya, dia sudah tidak pikirkan dirinya lagi. Kenapa? Sudah cukup buat dirinya. Yang dia pikirkan adalah orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan yang dia miliki pun dia bersedia berbagi kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Dia sudah tidak menjadi orang yang mengambil, tapi sudah menjadi orang yang memberi. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayannya. Dia sudah rela, sudah siap dengan sungguh-sungguh, benar-benar untuk melayani. Itu yang seharusnya. Ya. Dia sudah tidak mengambil tapi memberi. Nah, kalau dia masih mengambil, bahkan bertambah apa yang dia miliki, dia belum jadi pelayan. Dia belum menjadi pemimpin yang hakiki. Karena pemimpin yang hakiki, dia memberi. Pemimpin yang hakiki, apa yang ada pada dirinya bakal berkurang, karena dia pakai untuk pelayanan, untuk pengabdian. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, ya, Nabi sebelum diangkat jadi Rasul itu Nabi memiliki segalanya. Karena Nabi seorang pebisnis, pedagang. Ya, dari umur belasan tahun sudah berniaga, 12 tahun sudah berniaga, 17 tahun sudah jadi manajer, 20 tahun sudah jadi manajer yang terkenal dalam dan luar negeri, domestik dan non domestik. Banyak pemilik modal menitipkan modalnya kepada Rasul untuk diputar oleh Rasul, karena dia mendapatkan julukan Al-Amin, predikat orang yang dapat dipercaya. Ada trust, ada kepercayaan dimiliki oleh Rasul. Kemudian di usia 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijatul Kubra. Ini pertemuan antara seorang manajer handal, manajer hebat yaitu Rasulullah,
dengan seorang pemilik modal besar, yaitu Khadijatul Kubra. Jadi pertemuan antara orang-orang hebat ini, ya. Pertemuan antara dua orang yang sama-sama kaya. Nabi kaya. Waktu menikah dengan Siti Khadijah, Nabi kaya, Nabi manajer waktu itu. Tambah kaya lah, bersinergi kan. Terus berbisnis terus sampai Nabi berusia kurang lebih sekitar 37, 38. Rasul mulai menyendiri di usia-usia itu, menyendiri di Gua Hira. Umur 40 datang Jibril bawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bi'tsah. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, fokus Nabi kepada umat. Harta banyak yang dimiliki oleh Nabi bersama Khadijatul Kubra, ya. Bersama Khadijatul Kubra itu mereka pakai untuk apa? Dipakai untuk keperluan umat, dihabiskan buat dakwah. Jadi kalau kita lihat sejarah hidup Nabi setelah jadi Rasul, hidup Nabi kan prihatin kan, sederhana, rumahnya, tempat tidurnya, ya kan, pakaiannya. Kenapa jadi sederhana? Karena Nabi seluruh hartanya, modalnya, asetnya dipakai untuk melayani umat. Orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan, yang termarginalkan, yang tersiksa, yang terpojokkan, itu diangkat oleh Rasul. Karena Nabi sudah selesai dengan dirinya. Nabi bersama umatnya, habis loh, pakai. Jadi kalau mau merujuk pemimpin yang sejati, rujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan setelah berkuasa, banyak sekali terjadi kan, setelah berkuasa bertambah yang dia miliki, ya, bertambah yang dia punya. Itu tidak berkuasa sebenarnya. Itu berarti menunggangi kekuasaan itu. Nah, maka tamak ini menjadi perhatian penting oleh para ulama salafus salihin, ya. Dan sering mereka nasihati untuk kita merawat diri kita untuk tidak terjebak pada penyakit tamak, ya. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Fajr, Allah jelaskan itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Cinta harta itu boleh, tidak Allah larang, itu anugerah Allah. Tetapi hubban jamma, cinta yang berlebihan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Adiyat, ya, Allah juga jelaskan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada manusia-manusia yang cintanya kepada harta sangat berlebihan. Di sini Allah menyebutkan harta dengan kata khair. Dalam Al-Quran ini kadang Allah sebut mal tentang harta, kadang juga Allah sebut al-khair. Jadi karena sebenarnya sejatinya itu, ya, harta itu dalam Al-Quran dia mengandung unsur kebaikan sebenarnya, maka dikatakan al-khair. Tapi terkadang ketika sudah berada pada manusia yang tadinya itu unsurnya baik, ya, karena kan dari Allah kan nggak ada yang buruk, nggak ada yang buruk dari Allah, baik. Tapi ketika berada di tangan manusia itu suka jadi buruk akhirnya. Coba kita perhatikan, ada kata al-khair dalam Al-Quran yang merujuk dalam makna harta.
Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian. Idza hadara, kita sering dengar ada kata ihtidar. Ihtidar itu ketika dalam keadaan sakratul maut, berarti tanda kematiannya sudah dekat. Ya. Di situ Allah berpesan, in taraka khairanil wasiyah. Ya. Maka jika dia meninggalkan al khair, apa itu? Harta yang banyak, agar diwasiatkan untuk siapa? Untuk orang tuanya, kemudian akrabin, orang-orang terdekat di sekitarnya, ya, kerabat karibnya, secara ma'ruf. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata khair di sini unsurnya baik gitu. Islam menyuruh orang itu kalau dia sebelum meninggal dunia, dia tinggalkan harta yang banyak. Untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitar, masih tinggalkan harta yang banyak yang memiliki nilai baik. Karena ada orang meninggalkan harta yang banyak tidak memiliki nilai yang baik. Ya. Di harta yang banyak yang memiliki muatannya baik. Sehingga akhirnya keluarga yang ditinggalkan itu hidupnya ma'ruf, hidupnya baik juga. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya itu tentang jangan rakus. Nah, dalam kitab ini Tanbihul Ghafilin, ya, dibawakan juga riwayat tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menyatakan hati orang yang tua renta itu, kata Rasul, ya, senantiasa terasa muda. Ada orang sudah tua tapi hatinya terus muda. Penyebabnya dua perkara, yaitu mencintai hidup yang panjang, kemudian cinta terhadap harta. Ya, panjang angan-angan sama rakus sama harta. Sudah pensiun? Sudah. Tapi saya masih kerja, saya sih. Dikaryakan lagi. Jadi kelihatannya tetap gagah itu. Kenapa? Sudah tua sebenarnya, tapi terlihat dia tetap ingin tampil. Kenapa? Masih terus mencari terus. Ya, sering kita ketemu ada orang dia sudah pensiun 12 tahun yang lalu, tapi masih terus, ya, masih terus bekerja, masih terus berangkat pagi, pulang malam terus. Ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, ada bosan-bosannya. Ya. Adam alaihi salam, ya, pernah berwasiat, ya, kepada putranya tentang 5 perkara. Kata Adam alaihi salam, ya, dia bilang sama putranya, aku pesankan kepada kalian 5 perkara ini, dan sampaikan 5 perkara ini ke putra-putra kalian berikutnya. Yang pertama, katakanlah kepada putra-putramu, jangan pernah merasa tenang dengan dunia ini. Karena dahulu, kata Adam alaihissalam, dahulu aku merasa tenang di surga. Ya. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha
dan mengusirku dari surga. Hidup di dunia jangan merasa tenang, kata Adam. Hidup di dunia ini terus harus ada rasa khawatir. Adam bilang, saya dulu di surga merasa tenang, karena Allah siapkan semuanya tenang. Terbuai dalam ketenangan itu, terbuai sampai akhirnya Allah tidak ridha dan terusirlah aku dari surga. Dia yang pertama. Yang kedua, kata Adam alaihissalam, katakan kepada putra-putra kalian, jangan menurutkan hawa nafsu wanita. Karena saya pernah telah menurutkan hawa nafsu wanita sampai akhirnya aku memakan buah dari pohon yang terlarang dan aku baru menyesal. Dalam hidup ini banyak orang baik tiba-tiba berubah gara-gara pasangan hidupnya. Banyak orang tidak mau mengambil, tapi demi memperturutkan hawa nafsu wanita dia mengambil. Banyak orang dia tidak kejam dan tidak bengis, tapi karena mendengarkan bisikan yang akhirnya memanaskan hatinya, dia menjadi orang yang cukup kejam dan bengis. Dan yang membisikannya siapa? Bisikan halus dari wanita. Ini pesan Adam alaihissalam. Berikutnya, tiap amal, kata Adam alaihissalam, tiap amal yang akan mau dikerjakan harus diperhatikan akibatnya. Kalau kamu mau kerjakan amal, perhatiin akibatnya. Sebab andaikan saya dahulu memikirkan akibat dari mendekati pohon khuldi dan memetik buahnya, tentu saya tidak akan menerima akibat seperti sekarang ini. Karena pada waktu itu tak sempat berpikir akibatnya. Kita ini berada pada jeratan perbuatan dosa dan maksiat. Itu cenderung sekali kita tidak pikirkan akibatnya. Tapi kalau bayangkan kalau setiap amal, apa saja bentuk amalan itu yang bakal kita kerjakan, kita pikirkan akibatnya, efek yang dapat kita dapati itu, tentu akan aman-aman saja hidup kita. Ya, pelaku kejahatan itu setiap kali dia mau berbuat jahat, dia sudah berpikir nanti ke depannya akibatnya seperti ini, dia akan urungkan niat jahatnya itu. Maka kata Adam alaihissalam, pikirin setiap amal yang mau kau kerjakan, pikirkan akibatnya. Yang berikutnya, jika hatimu tidak tenang, goncang, ketika mau melakukan suatu perbuatan, terus hatimu tidak tenang atau goncang hatimu, maka hindarilah perbuatan itu. Sebab saya dahulu, kata Adam alaihissalam, ketika mau makan buah tersebut, hati saya goncang, kata Adam. Tetapi aku tetap lanjutkan. Jadi Adam alaihissalam sempat goncang hatinya. Ya, karena hati ini kan membisikkan kata-kata yang baik, kebenaran, ketundukan, kepatuhan, kesucian, keindahan, ketentraman, itu hati. Nah, maka ketika kita melakukan perbuatan buruk itu, hati itu cenderung goncang. Orang yang baik itu ketika dia mau melakukan perbuatan yang buruk, itu berdebar-debar dia. Orangnya tidak pernah nyogok orang. Hari itu ada orang yang harus dia sogok, itu belum ketemu orangnya, itu debarnya kayak apa? Itu guncang. Yang harus dilakukan apa? Jangan lanjutkan. Jangan lanjutkan. Bukan dilawan, bukan diterusi. Ya. Manusia-manusia yang imannya masih kuat itu, kejahatan, walaupun dia pernah buat kejahatan tersebut, ketika dia akan ulangi lagi, debar lagi itu. Ya, debar lagi. Itu berarti dia masih dibantu sama Allah, hatinya itu masih bagus sebenarnya.
Jangan diterusin. Kalau sering diterusin, lama-lama nggak bakal lagi ada keguncangan hati. Ya, nggak ada lagi guncangan hati. Itu kalau dia mau berbuat salah, dia jalanin aja. Kenapa? Udah nggak guncang lagi, udah biasa. Ya, kalau baru beberapa kali itu masih guncang, itu masih guncang hatinya. Nah. Yang berikutnya, bermusyawarahlah, kata Adam. Terakhir, yang kelima, bermusyawarahlah engkau dalam semua urusan. Jadi jangan pernah engkau memakai kepalamu sendiri. Semakin banyak kepala yang kau gunakan untuk diajak berdiskusi, itu jauh lebih baik, jauh lebih selamat. Karena musyawarah itu penting. Maka kata Adam alaihissalam, bermusyawarahlah engkau dalam semua urusan. Sebab andaikan saya dahulu bermusyawarah dulu dengan malaikat sebelum datang ke pohon khuldi, maka saya tidak akan mengalami hal seperti ini. Waktu itu iblis merayu dengan kuat sehingga tak memiliki kesempatan bagi Adam alaihissalam untuk bermusyawarah, bertanya kepada malaikat penghuni surga pada waktu itu. Kata Adam, seandainya waktu itu saya musyawarah, tidak akan kejadian. Gitu. Ini pesan Adam alaihissalam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaqiq Al-Balkhi pernah berkata, saya telah menyimpulkan dari 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis, ya, kemudian saya simpulkan sampai dia menjadi 400. Kemudian menuju 40 hadis. Kemudian sampai kepada 4 hadis. Ya, bayangin, dari 4.000 ke 400 ke 40 kemudian ke 4 hadis. Nah, dari 4 hadis itu, kata beliau, yang pertama, janganlah mengikat hatimu dengan wanita, sebab dia hari ini untukmu, esok hari dia bukan untukmu. Bahkan bisa jadi esok hari dia milik orang lain. Jangan ikat kuat dengan dia. Jika engkau taat kepadanya, ya, karena sayang, karena cinta, terus jadi taat sama dia, kata Syaqiq Al-Balkhi, dia nanti yang akan menghampaskan engkau ke neraka. Yang kedua, jangan mengikat hatimu dengan harta, karena harta itu adalah pinjaman. Hari ini dia milikmu, besok dia menjadi hak orang lain. Ya kan? Pinjaman. Punya mobil, punya kita, pakai 3 tahun, jual, milik siapa sudah? Orang lain. Ganti lagi yang lain. Rumah juga begitu. Saat tiada, meninggal dunia, sudah tidak jadi milik kita. Milik siapa? Ahli waris. Yang kedua, jangan ikat hatimu dengan harta, karena harta adalah pinjaman. Pinjaman. Oh, ini kan milik saya, enggak, lagi dipinjemin. Sekarang milikmu, besok milik orang lain. Ya. Maka jangan susah payah untuk kesenangan orang lain. Kan banyak orang bersusah payah untuk kesenangan orang lain. Dia banting tulang, kerja pagi, siang, malam, himpun semuanya. Yang nikmatin siapa? Orang lain. Jangan susah payah untuk orang lain. Susah payah untuk dirimu, himpun, kasih untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk masjid, untuk sekolah, untuk asrama yatim, ya, untuk rumah tahfiz, untuk pondok pesantren. Ya, engkau banting tulang, engkau kerja keras untuk dirimu.
Ya. Jadi bukan untuk jadi kesenangan orang lain, ya. Yang berikutnya, tinggalkan apa yang ragu-ragu dalam hatimu. Karena hatinya orang mukmin senantiasa goncang ketika syubhat itu ada di sekitarnya. Nah, ada syubhat, dia pasti goncang hatinya. Dan hati orang mukmin itu akan merasa tenang ketika yang halal berada di sekitarnya. Nah. An Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dini. Dari Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, ma zi'bani ja'iani, ya, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kumpulan kambing, ya, tidak lebih merusakkan ketimbang sifat tamaknya manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Ya. Ada dua serigala kalau ditinggalkan di tengah-tengah gerombolan kambing, itu kan pasti merusak, karena pasti dia habis, dia santap itu, dia bikin tempat perhimpunan kambing-kambing tersebut porak-poranda. Kata Nabi, kerusakan yang dibuat oleh dua serigala ini, yang orang kalau lihat bilang, waduh parah rusaknya, nggak ada apa-apanya dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukannya, ya, tamak sama harta, tamak sama kedudukan, yang akhirnya memporak-porandakan sendi-sendi agama. Coba lihat orang tamak, orang yang tamak sama harta, tamak sama kedudukan, itu nilai-nilai agama udah nggak berlaku dalam hidupnya, nggak berlaku. Dia nggak akan anggap nilai agama itu, dinasehatin pun nggak bakal mau dengar. Dia yang ada di pikirannya semua orang bisa dia beli agar kekuasaan itu sampai pada dirinya. Kalau dia rakus tentang harta, dia berpikir bahwasanya hartanya akan menyampaikan dia kepada segala macam bentuk tujuannya. Yang ada di kepalanya ini sumber kemuliaan jika dia punya harta yang banyak. Dan Rasul mewanti-wanti kita untuk waspada terhadap sifat ini, ya. Hakim bin Hizam, ya, pernah dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu indah menggoda. Barang siapa yang tidak mengambilnya dengan rakus, kata Rasul, barang siapa yang tidak mengambilnya dengan rakus, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan rakus, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Dia akan menjadi orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ya, jadi kalau orang yang mengambil harta itu, kata Nabi, dengan cara yang rakus, dia seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kembali kepada kita ini, kita bisa ukur sendiri yang kita punya, yang kita dapat itu berkah tidak. Kan ada orang yang dia pegang itu berkah, sampai akhir bulan ada lebihnya. Kenapa? Dia tidak rakus. Tapi orang yang rakus, kadang-kadang belum akhir bulan dia sudah merasa kurang. Ada orang penghasilannya
15 juta, tapi karena tidak berkah dia merasa kurang. Ada orang penghasilannya 4 juta tapi berkah, harta itu tetap berada di tangannya, bahkan sampai akhir bulan ada lebih. Ini Nabi pesan sama Hakim bin Hizam, ya, kalau diambil dengan cara-cara yang baik, dengan tidak rakus, berkah. Kalau diambil dengan cara-cara yang rakus, ketidakberkahan itu akan muncul di hartanya itu, dan dia akan jadi seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang, seperti orang yang minum tapi tidak pernah haus. Orang minum air laut, ya, minum air laut tetap haus dia. Nauzubillah wal iyadzu billah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, ya, dari godaan harta tersebut. Allah jauhkan kita dari kerakusan. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian memalingkan kalian dari zikrullah. Ya, cari harta sampai capek, sampai lelah, nggak sempat sholat asar karena rapat. Waktu asar dipakai untuk di meeting-meeting poin, untuk mendapatkan proyek-proyek yang belum tentu berhasil. Waktu maghrib dia masih sibuk dalam perjalanannya. Isya, ketika waktu isya dia sudah lelah, sampai di rumah dia tinggal tidur. Allah bilang, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak kalian membuatkan kalian lalai akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang sedang kita kejar, yang sedang kita cari ini punya Allah juga. Punya Allah. Yang kita cari ini punya Allah juga. Kenapa kita tidak ingat yang punya? Kenapa yang kita ingat itu barang yang punya ini, barangnya yang kita ingat, kok bukan pemiliknya? Apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau ada yang lakukan itu, ya, hartanya sampai membuat dia lalai ingat Allah, anak-anaknya buat dia lalai akan ingat Allah Subhanahu wa taala, keluarganya buat dia lalai akan ingat Allah Subhanahu wa taala, dia jadi orang yang khasirun, rugi dia, rugi. Ya, rugi. Rugi dua sisi, rugi dunia, rugi akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.